Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah beberapa lama tak turun hujan, hari itu belum beranjak siang. Terik matahari mulai terasa, angin musim kemarau berhembus. Angin kering padang pasir menerpa wajah. Orang-orang mulai kesulitan mendapati air. Demikian juga binatang peliharaan yang kelihatan kurus-kurus. Hari itu penduduk Basrah sepakat untuk mengadakan sholat istisqa, untuk meminta hujan yang sudah sekian lama tertahan. Sholat itu akan dihadiri para ulama Basrah dan tokoh masyarakatnya, yang langsung akan dipimpin oleh salah satu ulama pilihan di antara mereka. Nampak di antara para ulama yang sudah hadir, ulama besar Malik bin Dinar, Atha As-Sulaimi, Sabit Al-Bunani, Yahya Al-Baka, Muhammad bin Wasi, Abu Muhammad Asy-Syikhtiani, Habib Abu Muhammad Al-Farisi, Hasan bin Abi Sinan, Utbah bin Al-Ghulam, dan Soleh Al-Murri. Benar-benar sebuah salat istisqa yang istimewa, dihadiri orang-orang terbaiknya. Tentunya dengan harapan agar Allah menurunkan kembali hujan yang ditahan karena dosa-dosa manusia. Para penduduk nampak berduyun-duyun mendatangi lapangan yang telah ditentukan. Para ulama pun sudah mulai nampak di lapangan itu. Anak-anak kecil yang asyik belajar di tempat pengajian Al-Quran mereka juga nampak berlarian menuju lapangan. Demikian juga para wanitanya. Besar, kecil, laki-laki, perempuan, tua, muda, semuanya tidak ada yang ketinggalan untuk mengikuti sholat. Dengan hanya satu harapan agar hujan kembali turun. Sholat dimulai, 2 rakaat sudah. Selesai itu sang imam menyampaikan khutbah dan doa panjangnya, mengakui segala kelemahan dan kesalahan manusia yang menyebabkan murka Allah, dan mengharap kembali turunnya berkah hujan dari langit. Karena masih ada orang tua dan binatang yang tidak bersalah ikut menanggung akibat dosa sebagian orang. Doa terus dipanjatkan. Waktu terus beranjak siang, tidak ada tanda-tanda akan turun hujan. Mendung tak kunjung datang, langit masih terlihat cerah, matahari semakin terasa terik. Sholat istisqa selesai. Semua penduduk pulang ke rumah masing-masing, tinggallah para ulama yang masing-masing bertanya dalam hati, mengapa hujan tak kunjung datang? Padahal telah berkumpul orang-orang baik dan pilihan di masyarakat Basrah. Akhirnya diputuskan untuk menentukan hari lain. Sholat kedua untuk mengulang sholat istisqa pertama, berharap untuk kali kedua ini Allah mengabulkan doa mereka. Sholat kedua ditentukan, suasana sholat ketika itu tidak jauh berbeda dengan sholat sebelumnya. Dan kali ini pun belum ada tanda-tanda dikabulkannya doa. Langit masih sangat cerah dengan terik matahari tengah hari. Tanda tanya di hati para ulamanya semakin besar. Sholat ketiga pun segera menyusul. Semoga yang ketiga inilah yang didengar. Begitu harapan mereka. Persis seperti yang pertama dan kedua, sholat yang ketiga pun mempunyai suasana yang sama. Dan ternyata hasilnya pun sama. Hujan masih tertahan entah karena apa. Tanda tanya di hati para ulama Basrah kian menggelayu di dalam hati mereka masing-masing tanpa jawaban. Seluruh penduduk dan ulamanya pulang ke rumah dan tidak tahu kapan musim kering itu berlalu. Tersisa Malik bin Dinar dan Sabit Al-Bunani di lapangan terlihat berbincang serius. Perbincangan itu dilanjutkan di masjid yang tidak jauh dari tempat itu. Hingga malam datang menjelang, masjid sudah sepi, tidak ada lagi yang sholat karena sudah malam larut. Tiba-tiba mereka berdua dikejutkan oleh seorang dengan kulit berwarna gelap, wajah yang sederhana dengan betis tersingkap dan terlihat kecil dengan perut buncit. Orang itu memakai sarung dari kulit domba, demikian juga kain yang dipakainya untuk atas badannya. Aku memperkirakan semua yang dipakainya tidak melebihi 2 dirham saja, kata Malik bin Dinar. Ia menunjukkan bahwa orang itu hanyalah orang miskin yang tidak memiliki banyak harta. Malik bin Dinar mengamati gerak-geriknya ingin mengetahui apa yang akan dilakukan orang hitam itu di larut malam seperti ini. Orang itu menuju tempat wudhu. Setelah selesai wudhu, seperti tanpa mempedulikan Malik dan Sabit yang mengamatinya dari tadi, orang itu menuju mihrab imam kemudian sholat 2 rakaat. Sholatnya tidak terlalu lama, surat yang dibaca tidak terlalu panjang, rukuk dan sujudnya sama pendeknya dengan lama berdirinya. Selesai sholat, orang itu menengadahkan tangannya ke langit sambil berdoa. Malik bin Dinar mendengar isi doa yang disampaikan dengan suara yang tidak terlalu tinggi, tapi terdengar.
Tuhanku, betapa banyak hamba-hambamu yang berkali-kali datang kepadamu, memohon sesuatu yang sebenarnya tidak mengurangi sedikit pun kuasamu. Apakah ini karena apa yang ada padamu sudah habis? Ataukah perbendaharaan kekuasaanmu telah hilang? Tuhanku, aku bersumpah atas namamu dengan kecintaanmu kepadaku, agar engkau berkenan memberi kami hujan secepatnya. Setelah mendengar itu, Malik bin Dinar berkata, belum lagi dia menyelesaikan perkataannya, angin dingin pertanda mendung tebal menggelayut di langit. Kemudian tidak lama, hujan turun dengan begitu derasnya. Aku dan Sabit mulai kedinginan. Malik dan Sabit hanya bisa tercengang melihat orang hitam itu. Mereka berdua menunggu hingga orang itu selesai dari munajatnya. Begitu terlihat orang itu selesai, Malik menghampirinya dan berkata, "Wahai orang hitam, tidakkah kamu malu terhadap kata-katamu dalam doa tadi?" Orang tadi bertanya, "Kata-kata dengan kecintaanmu kepadaku," kata Malik. "Apa yang membuatmu yakin bahwa Allah mencintaimu?" Sambung Malik. Orang itu menjawab, "Menyingkirlah dari urusan yang tidak kamu ketahui, wahai orang yang sibuk dengan dirinya sendiri. Di manakah posisiku ketika aku dapat mengkhususkan diri kami untuk beribadah hanya kepadanya dan makrifat kepadanya? Mungkinkah aku dapat memulai hal itu jika tanpa cintanya kepadaku sesuai dengan kadar yang dikehendaki dan cintaku kepadanya sesuai dengan kadar kecintaanku?" Setelah berkata itu, dia pergi begitu saja dengan cepatnya. "Sebentar, semoga Allah merahmatimu, aku perlu sesuatu," Malik memohon. Orang itu menjawab, "Aku adalah seorang budak yang mempunyai kewajiban untuk menaati perintah tuanku." Akhirnya Malik bin Sabit sepakat untuk mengikuti dari jauh. Ternyata orang itu memasuki rumah seorang yang sangat kaya di Basrah yang bernama Nakhos. Malam sudah sangat larut, Malik dan Sabit merasakan sisa malam begitu panjang karena rasa penasarannya untuk segera mengetahui orang itu di pagi harinya. Pagi yang dinanti akhirnya tiba. Malik yang memang mengenal Nakhos itu segera menuju rumahnya untuk menanyakan budak hitam yang dijumpainya semalam. "Apakah engkau punya budak yang bisa engkau jual kepadaku untuk membantuku?" kata Malik bin Dinar beralasan untuk mengetahui budak hitam yang dijumpainya semalam. Nakhos berkata, "Iya, saya mempunyai 100 budak, kesemuanya bisa dipilih." Mulailah Nakhos mengeluarkan budak satu persatu untuk dilihat Malik. Sudah hampir semuanya dikeluarkan, ternyata Malik tidak melihat budak yang dilihatnya semalam. Sampai Nakhos mengatakan bahwa budaknya sudah dikeluarkan semua. "Apa masih ada yang lain?" tanya Malik. "Masih tersisa satu lagi," jawab Nakhos. Saat itu waktu mendekati waktu zuhur saat istirahat siang. Malik berjalan ke belakang rumah menuju suatu kamar yang sudah terlihat reot. Di dalam kamar itulah Malik menemukan budak hitam yang dilihatnya semalam sedang tertidur lelap. "Nakhos, dia yang saya mau. Iya, demi Allah dia," kata Malik semangat. Dengan penuh keheranan, Nakhos berkata, "Wahai Abu Yahya, itu budak sial. Malamnya habis untuk menangis dan siangnya habis untuk sholat dan puasa." "Justru untuk itulah aku mau membelinya," kata Malik. Melihat kesungguhan Malik, Nakhos memanggil budak tadi. Dengan wajah kuyu dan rasa kantuk yang masih terlihat berat, budak itu keluar menemui majikannya. Nakhos berkata kepada Malik, "Ambillah terserah berapapun harganya agar aku cepat terlepas darinya." Malik mengulurkan 20 dinar sebagai pembayaran atas harga budak itu. "Siapa namanya?" tanya Malik yang sampai detik itu masih belum mengetahui namanya. "Maimun," jawab Nakhos. Malik menggandeng tangan budak itu untuk diajak ke rumahnya. Sambil berjalan, Maimun bertanya, "Tuanku, mengapa engkau membeliku, padahal aku tidak cocok untuk membantumu?" Malik berkata, "Saudaraku tercinta, kami membelimu agar kami bisa membantumu." "Kok bisa begitu?" tanya Maimun heran. "Bukankah kamu yang semalam berdoa di masjid itu?" tanya Malik. "Jadi kalian sudah tahu saya?" Maimun kembali bertanya. "Iya, akulah yang memprotes doamu semalam," kata Malik. Budak itu meminta untuk diantar ke masjid. Setelah sampai ke pintu masjid, dia membersihkan kakinya dan masuk langsung sholat 2 rakaat. Malik bin Dinar hanya bisa diam sambil mengamatinya dan ingin tahu apa yang ingin dilakukannya. Selesai sholat, orang itu mengangkat tangannya berdoa seperti yang dilakukannya kala malam itu. Kali ini dengan doa yang berbeda. "Tuhanku, rahasia antara aku dan engkau yang telah engkau buka di hadapan makhluk-makhlukmu. Engkau telah membeberkan semuanya, maka bagaimana aku nyaman hidup di dunia ini sekarang?
karena kini telah ada yang ketiga yang menghalangi antara aku dan dirimu. Aku bersumpah agar engkau mencabut nyawaku sekarang juga." Tangan diturunkan, budak itu kemudian sujud. Malik mendekatinya, menunggu dia bangun dari sujudnya. Tetapi lama dinanti tak juga bangun. Malik menggerakkan badan budak itu dan ternyata budak itu sudah tidak bernyawa lagi. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.